Suara lantunan Al-Quran terdengar merdu dari sebuah masjid di Kanada. Sosok yang menjadi imamnya ternyata bukan ustadz yang selama ini dikenal publik, melainkan seorang pengusaha muda asal Indonesia. Dia adalah Indra Priawan Djoko Sutono, suami Nikita Willy, sekaligus generasi ketiga keluarga penerus bisnis Bluebird Group. Momen ketika Indra memimpin salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Islamic Center Edmonton, Kanada, mendadak menjadi perhatian. Bukan karena statusnya sebagai pengusaha atau suami seorang artis, tetapi karena suara dan cara ia melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang membuat jamaah terkesan. Dalam momen tersebut, Indra dipercaya menjadi imam salat Jumat perdana di masjid yang menjadi salah satu pusat kegiatan komunitas Muslim Indonesia di wilayah Kanada Barat. Bacaan Al-Qur'annya terdengar tenang, jelas, dan penuh penghayatan. Yas'alunaka an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هامئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Momen itu kemudian dibagikan melalui media sosial Masjid Edmonton, Kanada, dan mendapat respons positif dari warganet. Ada yang menyebut suara Indra terdengar menenangkan. Ada pula yang menilai sosoknya mampu menunjukkan keseimbangan antara kesuksesan dunia dan kehidupan spiritual. Pihak masjid juga mengutip pesan dari Al-Quran tentang orang-orang beriman yang memakmurkan rumah Allah. Sontak, perhatian publik pun bergeser. Selama ini, nama Indra Priawan lebih sering dikaitkan dengan dunia bisnis, keluarga besar Bluebird, dan kehidupannya bersama Nikita Willy. Lantas, siapa sebenarnya Indra Priawan? Indra Priawan Djoko Sutono lahir pada 15 Februari 1992. Ia merupakan generasi ketiga penerus keluarga Djoko Sutono, keluarga yang dikenal sebagai pendiri Bluebird. Namun, berada di tengah keluarga bisnis besar, ternyata tidak membuat perjalanan Indra berhenti pada nama keluarga. Ia lebih dulu membangun bekal pendidikan dan pengalaman sebelum semakin aktif dalam dunia bisnis. Indra menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan teknik mesin dan menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 2013. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Hood International Business School di Amerika Serikat dengan bidang International Business. Pendidikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Indra dalam memahami bisnis, inovasi, serta strategi menghadapi perubahan industri. Dan perjalanan kariernya pun mulai mendapat perhatian. Pada 2016, Indra masuk dalam sorotan Forbes Indonesia melalui edisi Next Gen Elevating Legacy. Ia disebut sebagai salah satu generasi muda yang diproyeksikan melanjutkan warisan bisnis keluarga. Dengan pendekatan yang lebih modern, Indra juga dikenal aktif dalam pengembangan bisnis dan investasi. Salah satu tantangan terbesar generasi penerus perusahaan tentu bukan sekadar mempertahankan apa yang sudah dibangun, tetapi bagaimana membuat bisnis tersebut tetap relevan ketika zaman berubah. Hal itulah yang turut menjadi bagian dari perjalanan Indra sebagai generasi penerus Bluebird. Namun, kehidupan Indra tentu tidak hanya soal bisnis. Namanya semakin dikenal masyarakat luas setelah menjalin hubungan dengan aktris Nikita Willy. Keduanya resmi menikah pada 16 Oktober 2020 setelah menjalani perjalanan hubungan yang cukup panjang. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 anak, yakni Isa Sender Djoko Sutono dan Nail Idrisa Djoko Sutono. Indra dan Nikita sendiri dikenal cukup menjaga kehidupan keluarga dari sorotan berlebihan. Meski begitu,
Keduanya sesekali membagikan aktivitas keluarga maupun perjalanan mereka. Dan momen di Kanada menjadi salah satu sisi lain yang kemudian mencuri perhatian. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha dan kehidupan sebagai suami seorang figur publik, Indra justru terlihat mengambil peran dalam sebuah momen keagamaan. Menjadi imam salat Jumat di Kanada mungkin hanya berlangsung dalam satu kesempatan. Namun, bagi publik yang menyaksikannya, momen tersebut memberikan kesan berbeda. Bukan soal seberapa besar bisnis yang dimiliki, bukan pula tentang popularitas pasangan, melainkan bagaimana seseorang menunjukkan nilai yang diakininya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, momen itu berlangsung di tengah komunitas Muslim Indonesia di luar negeri, yang terus membangun ruang untuk beribadah dan berkumpul. Dari sini, kisah Indra Priawan menjadi menarik. Kesuksesan di dunia bisnis ternyata bukan satu-satunya sisi yang bisa menjadi perhatian. Ada pula sisi personal, spiritual, dan nilai kehidupan yang jarang terlihat di ruang publik. Lantunan Al-Quran Indra di Kanada akhirnya membuka jendela lain tentang sosok yang selama ini dikenal sebagai pewaris bisnis besar dan suami Nikita Willy. Dan mungkin pesan terbesarnya sederhana, bahwa perjalanan hidup seseorang tidak hanya tentang apa yang diwariskan kepadanya, tetapi juga tentang bagaimana ia menggunakan kesempatan, menjaga nilai, dan memberikan contoh melalui tindakan. Momen singkat di sebuah masjid di Kanada itu pun akhirnya meninggalkan kesan yang lebih panjang. Indra Priawan datang sebagai seorang pengusaha dan bagian dari keluarga besar Bluebird. Namun, di hadapan jamaah, ia tampil dalam peran yang berbeda. Sebagai seorang muslim yang memimpin salat dan melantunkan ayat suci Al-Quran, sebuah sisi yang kemudian membuat namanya kembali menjadi perbincangan. Kali ini bukan karena dunia bisnis ataupun kehidupan selebritas, melainkan karena lantunan ayat Al-Quran yang mendapat apresiasi dari banyak jamaah dan warganet. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. This verse reminds us that building a mosque is only the beginning. Our great responsibility is to bring it to life, to fill with great prayer, knowledge, generosity to all community, and especially people of Edmonton. Service and serving to the community and the city of Edmonton, and the last but not least, a sincere faith. Today, we are not simply opening the doors of a new building. We are opening the doors to a new chapter in history of the Indonesian Muslim community in Edmonton. The establishment of Edmonton's first Indonesian mosque